kan? Satu unit mobil Mercedes-Benz S-Class memasuki pekarangan sebuah rumah besar yang terletak di kawasan Metro Timur. Tampak dari dalam mobil keluar seorang lelaki tua berusia 60-an keluar bersama dengan 2 orang pengawal. Kemudian salah satu dari pengawal itu mendekati penjaga rumah dan bertanya, "Maaf Pak, apakah benar ini rumah keluarga Rickner?" Tanya pengawal itu. "Benar Pak, apakah ada yang bisa saya bantu?" Tanya pengawal itu pula. "Begini Pak, saya dan tuan saya itu datang dari Macau, ingin menemui majikan Anda. Tolong sampaikan kepadanya bahwa tuan saya ingin bertemu dengan majikan Anda," kata pengawal tadi. "Sebenarnya, bolehkah saya tahu siapa nama tuan Anda itu Pak? Ini agar saya mudah menjawab jika majikan saya bertanya." "Oh, tentu. Katakan saja kepada majikan Anda bahwa tuan saya itu bernama Paul. Dulu dia adalah salah satu manajer di perusahaan Future of Company cabang Hill Street." "Baiklah, silakan Anda menunggu sebentar Pak," kata penjaga itu lalu bergegas menemui seorang laki-laki yang duduk di dekat pintu rumah besar tersebut. Setelah memberitahu sesuatu kepada lelaki yang duduk di dekat pintu itu, lelaki itu pun menunggu sejenak rekannya tadi yang masuk ke dalam rumah untuk melapor. Tak lama kemudian, lelaki yang masuk tadi pun keluar dari lalu bersama-sama mendatangi orang yang mengaku sebagai anak buah Tuan Paul tadi. "Tuan, majikan saya menunggu Anda di dalam. Mari, silahkan lewat sini," kata penjaga itu dengan hormat. "Terima kasih," kata pengawal itu lalu mempersilahkan lelaki berumur 60-an itu untuk mendahului di depan. Setelah tiba di dalam, kini tampak di dalam sedang menunggu seorang lelaki seusia dengannya, didampingi oleh seorang wanita yang mungkin 2 tahun lebih muda. "Hei Paul, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu?" kata seorang lelaki yang juga berusia sekitar 60-an. "Kabarku sangat baik, Frank. Bagaimana dengan kabarmu?" tanya lelaki itu. "Keadaanku baik-baik saja. Namun, keadaan keluarga serta perusahaan masih seperti dulu. Sulit untuk bangkit semenjak Jerry kembali mengambil alih William Group sekitar 15 tahun yang lalu," jawab lelaki bernama Frank itu. "Aku dengar bahwa sekarang putramu menjadi CEO di William Group. Mengapa kau tidak meminta proyek kepada putramu itu?" tanya Tuan Paul kepada seorang wanita yang duduk tidak jauh dari lelaki tua bernama Frank tadi. Anak itu mana peduli dengan keadaan keluarga Rickner. Dia bahkan hanya sesekali datang kemari ketika kakaknya meninggal," jawab wanita tua itu. "Kau, Paul, bagaimana dengan kabarmu? Sudah lama sekali kita tidak bertemu," tanya Frank kepada lelaki tua yang botak itu. "Kau tahu, semenjak aku dipenjara oleh Jerry, aku sudah tidak punya muka lagi untuk tinggal di negara ini. Aku melalang buana ke berbagai negara untuk sekedar mengobati luka hatiku. Kau tahu, istriku sakit, lalu meninggal tak lama setelah putraku Anton dikabarkan tewas dalam sebuah kecelakaan di Metro City. Aku benar-benar hancur dan terpuruk. Hingga aku bertemu dengan Tuan Tiger. Dia mempertemukan aku kepada seorang pemilik perusahaan bernama Arrow Holding Company. Sejak saat itu, kehidupanku berubah," kata Tuan Paul menceritakan kisah perjalanan hidupnya setelah bebas dari penjara Star Hills. "Wah, beruntung sekali kau Paul. Keluarga kami bahkan semakin tahun semakin terpuruk," kata wanita itu. "Diana, kedatanganku kemari justru ingin mengajakmu dan kakakmu ini untuk bekerja sama," kata Tuan Paul. "Maksudmu?" tanya wanita yang dipanggil dengan nama Diana itu. "Begini Diana, aku saat ini menjabat sebagai presiden di salah satu anak perusahaan Art Holding Company di Hong Kong yang bergerak di bidang konstruksi, perhotelan, dan kasino. Wah, ternyata kami sekarang sedang berhadapan dengan seorang presiden di salah satu perusahaan terbesar di dunia," kata Frank dengan tatapan penuh kekaguman. "Ya, begitulah. Bos besar di perusahaan itu sedang giat mengumpulkan orang-orang yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan pemilik maupun perusahaan Future of Company. Dia juga memusuhi Samson Walker serta Ivan Patrick. Singkat cerita, asal itu dari Metro City dan Star Hill. Jika tidak mau bekerja sama,
pasti akan dianggap sebagai musuh. Kata Tuan Paul pula. Jadi, maksud kedatanganmu ke sini untuk apa? Ya, tentu saja ingin mengajak kalian bekerja sama sebagai langkah awal dari kerjasama kita. Aku akan memberikan proyek pembangunan kasino besar yang terletak di Megaton kepada kalian. Ingat, Frank, proyek ini bernilai puluhan juta dolar. Ini adalah langkah awal untuk mengangkat kembali keluarga Ragnar dari keterpurukan. Kata Tuan Paul. Sejenak Frank dan Diana saling pandang. Ada secercah harapan di mata mereka begitu mendengar tawaran proyek dari Tuan Paul ini. Bayangkan saja, untuk kerjasama permulaan sudah mencecah puluhan juta dolar. Apalagi jika benar-benar sudah bekerja sama dengan berbagai bidang. Sudah dapat dipastikan mereka akan jadi kaya raya. Bagaimana Diana? Tanya Frank. Kakak adalah kepala keluarga Ragnar setelah ayah kita meninggal. Kalau kakak mau, aku juga bersedia. Jawab Diana. Tidak ada ruginya bagi kalian mengikutiku untuk bekerja sama. Asalkan itu musuh dari keluarga William, kalian pasti akan diperlakukan dengan baik. Kata Tuan Paul. Paul, sebenarnya kami sangat tergiur dengan tawaran ini. Tapi apa saja syarat yang diinginkan oleh Bos Art Holding Company itu? Tanya Frank. Begini Frank, sebagai orang yang lama bekerja di Smith Group, aku tahu kelemahan perusahaan itu walaupun kini Jerry lah yang berkuasa. Kau juga sama Diana. Sebagai bekas menantu di keluarga William, dan kau juga sempat menjadi direktur eksekutif di William Group, tentunya kau sangat arif tentang cara kerja perusahaan itu. Misalnya, tender yang mereka lakukan, proyek yang sedang mereka kerjakan, serta rencana jangka panjang perusahaan. Kita bisa saling berbagi informasi, lalu persempit ruang gerak mereka. Begini, misalnya mereka memiliki rencana untuk berinvestasi atau berniat untuk melobi pemerintah suatu daerah, agar mereka bisa berinvestasi di daerah tersebut. Kita bisa melobi pemerintah yang sama dengan pelicin yang lebih besar. Dengan begitu, kita dapat menggeser perusahaan mereka dan menyingkirkan mereka dari kawasan itu. Kata Tuan Paul. Aku tahu maksudmu. Berarti, tersingkirnya perusahaan Patrick Group di Hong Kong pasti karena ulahmu kan? Tanya Diana. Itu adalah salah satu dari prestasiku. Jika tidak begitu, mana mungkin aku bisa menduduki kursi presiden. Bukan mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Terlebih lagi aku ini adalah mantan narapidana dengan tuduhan penyelundupan barang logistik. Mana ada perusahaan yang mau menampungku, bahkan sebagai tukang sapu sekalipun. Beruntung bagiku, karena Future of Company memiliki musuh. Kata Tuan Paul. Baiklah Paul, kami menerima ajakan kerjasama darimu ini. Kau tinggal katakan saja kapan kita akan melakukan kesepakatan. Bagus Frank. Ini aku suka darimu. Oke. Besok kau datang ke Megaton. Aku akan memberikan kepadamu surat serah terima proyek pembangunan kasino itu. Kata Tuan Paul. Deal? Deal. Mereka lalu bersalaman. Setelah Tuan Paul pergi meninggalkan mereka, tampak Frank berkali-kali menghembuskan nafas lega. Mungkin inilah awal mula kebangkitan keluarga Ragnar. Katanya. Aku hanya termotivasi untuk menghancurkan Jerry William serta Kenny, anak yang tak tahu diri itu. Sabar Diana, waktunya akan tiba. Kata Frank lalu bangkit dan berlalu meninggalkan ruang tamu itu. Halo para pendengar.